jemaat dan pendengar Radio Magelang FM yang telah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka ibadah Minggu Kristen, Raja yang dirayakan sebagai puncak liturgi ini memang fajar bila bacaan Injil mengangkat seputar kesaksian Kristus adalah Raja. Justru pada saat ia naik ke tahta pengorbanan, yakni kayu salib, justru kesejatian dia sebagai Raja dibuktikan dengan kerelaan naik tahta pengorbanan tersebut. Dan untuk mengawali ibadah pada saat ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan PKJ nomor 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, serta para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari bersama-sama ibadah Minggu Kristus Raja atau puncak dari leksionari saat ini kita awali dengan pengakuan. Pertolongan kita ada dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kini dan selamanya. Saudara yang terkasih, dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, ibadah saat ini merupakan puncak liturgi kita, yakni ibadat merayakan Minggu Kristus Raja. Hal ini hendak memberikan penegasan kembali bahwa Yesus Kristus tidak hanya diimani sebagai juru selamat dunia, melainkan juga sebagai Raja semesta raya. Penegasan dalam ibadat Minggu Kristus Raja bukan dalam rangka menampilkan Kristus sebagai sosok yang berbeda dari biasanya, sebagaimana yang diimani oleh jemaat, hanya sebagai juru selamat, namun untuk memberikan motivasi yang makin kuat bahwa jemaat adalah anak-anak kerajaan yang tentunya makin memiliki spirit kerohanian yang makin kuat dan greget, yang untuk bersaksi tanpa ragu, tanpa malu dan tanpa lesu dalam rangka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Kristus di dunia, yakni berlakunya keadilan,
kebenaran, kesetaraan, kasih, dan pengampunan. Saudara-saudaraku, mari bersama kita muliakan nama Tuhan dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, mulia namanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan penuh penyesalan, mari kita membawa pengakuan dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk itu, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami tunduk dalam penyesalan ketika kami mengingat akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kadang kami menyadari, kami tahu bahwa Tuhan Allah yang penuh pengampunan. Itu malah kadang yang menjadi dasar kami untuk selalu
jatuh dalam dosa. Untuk itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami menyesali dan mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai yang ke-14. Akan tetapi kamu harus saling mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam namaste satu dengan yang lainnya.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita nyanyikan, kita sami ngitungaken hitung pasaman jari KPJ 110 dosa sekawan, karepe akan marambah kaping kalih. Syukur akan ditulus. Saudara terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, sebelum kita mengumpuli akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk di dalam doa. Ya Tuhan Sang Firman yang hidup, di dalam kami menghayati dan merayakan ibadah Minggu Kristus Raja, kami diberkati oleh sabda firman. Kiranya Engkau memampukan kami menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga kami dapat membuahkan firman menjadi berkat bagi jemaat, berkat bagi sama dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terangi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bacaan dalam ibadah Minggu Kristus Raja saat ini diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai yang ke-37. Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai yang ke-37. Demikian kesaksian firman-Nya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saudara-saudaraku, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah ialah yang mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Shalom. Ada sebuah pantun yang mengatakan, makan salad ditambah roti, kiranya tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita memperingati Minggu Kristus Raja. Adapun tema khotbah saat ini adalah hidupkan iman. Hidupkan iman. Saudara-saudaraku dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kita tahu setiap gereja tentunya memiliki kekhasan atau warna masing-masing. Terkhusus yang kita tahu Bapak Ibu ketika memberi nama-nama gereja, masing-masing gereja punya kekhasan dan warna tersendiri-sendiri. Bapak Ibu, seperti nama-nama gereja GKJ biasanya menggunakan nama tempat atau nama daerah. Seperti contoh GKJ Magelang, GKJ Melengkung, GKJ Mertoyudan, GKJ Secar, GKJ Kenal, dan seterusnya. Berbeda Bapak Ibu dan Saudara seperti GKI atau Gereja Kristen Indonesia. Biasanya kebanyakan menggunakan nama jalan. Seperti di Magelang ada GKI Pajajaran. Di situ ada Jalan Pajajaran. Kalau Jalan Pahlawan, di situ ada GKI Pahlawan, GKI Diponegoro, dan seterusnya. Bagaimana dengan gereja-gereja Katolik? Yang saya tahu Bapak Ibu, kebanyakan nama-nama gereja Katolik memakai nama
orang-orang suci seperti Santa Maria, Santa Fatima, Santo Petrus, Santo Paulus, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada gereja-gereja yang lebih lagi menggunakan nama langsung dengan sebutan istilah Tuhan Yesus Kristus, atau menggunakan nama lain dari Tuhan Yesus Kristus, seperti gereja Isa Al-Masih, gereja Alfa Omega. Bahkan ada yang menyebut langsung gereja Kristus Raja, gereja Kristus Raja Kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun ada gereja-gereja yang tidak menyebutkan nama Tuhan Yesus langsung atau nama Kristus Yesus langsung, seperti Kristus Raja, gereja Kristus Raja Kebenaran, tapi saya mengimani dan mengamini bahwa Yesus Kristus diimani oleh gereja-gereja yang saya sebutkan tadi menjadi Sang Raja Gereja. Makanya minggu ini kita menghayati bagaimana gereja-gereja memperingati Minggu Kristus Raja. Saudara-saudaraku, pernahkah di antara saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Magelang, pernah jalan-jalan ke Raja Ampat? Ada yang sudah pernah, Bapak Ibu dan Saudara? Kalau belum, ya sama dengan saya. Mari kita bermimpi bersama agar bisa ke sana, ke Raja Ampat. Saudara-saudara, mari kita lihat bersama, ada apa tuh di wisata di tempat Raja Ampat. Saudara-saudara, kepulauan Raja Ampat adalah 4 gugusan pulau yang berada di Kabupaten Raja Ampat, terletak di Provinsi Papua Barat. Saudara-saudara, Raja Ampat adalah surga yang indah bagi para penyelam dan para wisatawan karena keindahan pemandangan yang ada di bawah laut. Saudara-saudara, itu baru kepulauan Raja Ampat sudah menjadi tempat yang indah, surga bagi para penyelam dan wisatawan. Dikatakan tempat yang luar biasa, destinasi di Indonesia yang sangat luar biasa. Itu salah satunya, Raja Ampat. Bagaimana dengan gambaran kita tentang Sang Raja? Apakah seperti Raja Ampat tempat wisata tadi? Gambaran Sang Raja itu suatu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, saya kira demikian. Ada orang yang berpendapat bahwa seorang raja itu yang punya kuasa, pokoknya perkasa, mewah, sukar ditemui, memerintah, dilayani, dicintai rakyatnya dan dihormati dan seterusnya. Itu pandangan, gambaran raja yang ada di dunia. Tapi mari kita rasakan, saudara-saudara, bagaimana dengan Sang Raja yang hari ini kita rayakan bersama. Sang Raja yang hari ini kita peringati bersama. Siapa lagi kalau bukan Sang Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja kita. Tentu pandangannya berbeda dengan pandangan yang ada di dunia, seperti yang saya ungkapkan tadi. Raja yang kita imani dan kita percaya, Tuhan Yesus Kristus, meskipun punya kuasa baik di surga maupun di bumi, tetapi Sang Raja itu menjadi anak manusia, mau merendahkan diri, berkorban, menderita untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Bahkan pada saat itu, seperti Pilatus sendiri dalam bacaan tadi, tidak menganggap, para pemuka agama tidak menganggap, jangankan memperhatikan, diperhitungkan, diakuinya pun tidak, kalau Tuhan Yesus Kristus bagian dari Raja Yahudi. Bukan hanya Pilatus, tapi orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan bersama.
seperti Kristus pada saat itu yang tidak dianggap, tidak diperhatikan, bahkan tidak diakui keberadaannya, apalagi sebagai raja. Demikian juga dengan keadaan dunia saat ini. Masih banyak orang yang menjadikan raja-raja dalam kehidupannya. Apa itu yang menjadi raja-raja dalam kehidupan seseorang? Ada uang, ada harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas, bahkan hobi, dan mungkin idola. Itu juga menjadi raja-raja di dalam kehidupan setiap orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara sebagai orang percaya? Apakah yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Apakah seperti tadi? Apakah uang yang menjadi raja kita? Harta benda, jabatan yang menjadi raja kita? Hobi kita, idola kita yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi raja di atas segala raja-raja. Kita menempatkan, memusatkan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi raja atas kehidupan kita. Apakah itu yang menjadi pilihan kita? Saudara-saudara, memang ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semuanya anak raja. Bapak Ibu dan saudara, tapi bukan berarti itu sebuah euforia. Bukan berarti itu sesuatu yang menjadikan kita hidup menjadi anak-anak raja dengan seenaknya, semaunya sendiri, pokoknya serba anak raja. Tetapi tanpa mau meneladani sang raja. Hidup mau berkorban, berbagi, mau merendahkan hati dan lain sebagainya. Mari saudara-saudaraku, dalam menghayati Minggu Kristus Raja, kita sudah mempercayai Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengimani, menghidupkan iman kita bahwa Kristus adalah raja dari segala raja-raja yang lain yang ada di dunia ini, terkhusus di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak raja jangan sampai terlena. Pokoknya hanya berkat-berkat yang berlimpah, hanya kesenangan-kesenangan duniawi, tanpa kita lupa akan misi dan tugas panggilan kita sebagai anak-anak raja. Ketika kita mewartakan keselamatan, mewartakan kasih, sukacita, keadilan, pengampunan bagi saudara-saudara kita. Mari saudara-saudaraku, secara sederhana, ketika kita menghidupkan iman kita sebagai anak-anak raja dengan sangat sederhana, kita mulai dari keluarga kita. Hidup yang meneladani sang raja itu, sang Kristus, hidup dengan rendah hati, penuh pengorbanan, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Alangkah baiknya ketika kita sebagai anak-anak raja mampu mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja, masyarakat, dan semuanya bagi kemuliaan sang raja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, Bapak hari Ibu ini kita yang terkasih di bersama-sama dalam hendak Tuhan menerima Yesus, sakramen marilah perjamuan. berdiri. Dan sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita bersama-sama mengingat sabda Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memakai sakramen perjamuan ini sebagai sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kami nanti akan memperoleh perjamuan yang sempurna di kerajaan surga. Di dalam Kristus kami menerima perjamuan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Makanlah dengan penuh percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan untuk menebus dosa saya dan saudara. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan penuh percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menebus dosa kita semua. Minumlah dengan penuh percaya bahwa darah Yesus menebus dosa kita semua. Kita bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas sakramen perjamuan yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah melalui sakramen perjamuan ini, iman kami terus bertumbuh dan semakin percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus adalah penebusan bagi dosa-dosa kami. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Raja alam semesta, Sang Pemelihara kehidupan kami, di dalam kami bersama menghayati, merayakan ibadah Minggu Kristus Raja. Bila Engkau hadir bersama dengan kami menaikkan ungkapan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, lawatan kasih Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, perkenankan kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Biarlah melalui syafaat ini, kiranya Tuhan akan mendengarkan setiap doa permohonan kami. Terkhusus kami membawa untuk saudara-saudara kami, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang di dalam kegelapan kiranya Tuhan beri cinta dan terang kasih Tuhan. Demikian juga yang susah kiranya Tuhan hiburkan, dan yang lemah kiranya Tuhan kuatkan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap panggilan-panggilan kami masing-masing, baik kami sebagai anak-anak yang masih belajar, bekerja, terkhusus kami sebagai orang tua di tengah-tengah pekerjaan. Biarlah Tuhan akan mencurahkan berkat melalui kemurahan Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk kerinduan anak-anak Tuhan yang merindukan akan pasangan hidup, merindukan akan pekerjaan. Biarlah kami percaya tangan Tuhan akan menurunkan cinta kasih, berkat kepada anak Tuhan, sehingga masa depan anak Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami masing-masing, baik pribadi maupun keluarga, pergumulan ekonomi rumah tangga. Mari Tuhan, kami rindu keluarga kami dipulihkan, keluarga kami membawa damai sejahtera dan berkat dari Tuhan. Kiranya dalam kami menghayati bulan ini, secara khusus ketika kami sebagai gereja-gereja Tuhan akan memasuki di dalam masa penantian, dalam masa Advent dan Natal. Bila kami siapkan, kami sebagai pribadi dan keluarga menghayati akan menyambut kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Untuk Tuhan kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam setiap program-program yang ada. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, bila gereja Tuhan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan melawat bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah yang ada, kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan memampukan para pemimpin-pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Kami rindu bangsa dan negara kami diberkati, kerajaan Shalom damai sejahtera datang hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Inilah Tuhan apa yang menjadi kerinduan, doa-doa permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengarkan, Engkau akan mengabulkan doa-doa kami, jauh dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Ampuni kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Sang Raja kehidupan. Kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai wujud syukur, kepedulian, tanggung jawab kita, serta kepedulian kita pada pekerjaan Tuhan. Sebagai dasar persembahan pada saat ini, firman Tuhan diambilkan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan, kita akan angkat pujian PKJ nomor 146, bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah satukan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan, kami bersama-sama para anak-anak-Mu ya Tuhan, menyerahkan persembahan ini, kiranya Tuhan terima, kiranya Tuhan sucikan, supaya persembahan ini dapat menjadikan kemajuan gereja kami. Bapa yang di surga yang mulia, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan, supaya di dalam mengelola persembahan ini hanya seturut dari kehendak Tuhan saja. Bapa yang di surga, kami juga berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Sucahyono. Kiranya benih firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga yang mulia, kami berdoa menyerahkan dosa kesalahan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Bapa yang di surga, dan kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan bersama-sama marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.